Beliau mengatakan, kalau sudah dapat dipahami bahwasanya ilmu itu memang harus diambil dari ahlinya, dan ini dimaklumi dalil yang banyak bahwasanya ilmu itu diambil dari orang yang memilikinya, maka kata beliau, mengambil ilmu itu dapat ditempuh dengan dua cara. Cara pertama adalah bertemu langsung dengan si pemilik ilmu, dan cara yang ini kata beliau lebih bermanfaat dan lebih selamat daripada cara kedua. Bertemu langsung dengan pemilik ilmu adalah cara yang paling bermanfaat dan cara yang paling selamat atau lebih selamat dari cara yang kedua. Cara kedua adalah mengambil ilmu itu dari kitab-kitab yang ditulis oleh para penulis atau catatan orang-orang yang mencatatnya. Hanya saja perlu diketahui, ketika seseorang ingin mengambil ilmu dari kitab, ada dua syarat. Syarat pertama kata beliau, dia harus mengetahui apa maksud dari ilmu yang ingin dia cari di kitab itu, mengenali istilah-istilah yang digunakan oleh ulama di dalam kitab tersebut, sehingga dia dapat mengkaji kitab itu secara sempurna. Maksudnya misalnya dia beli kitab solat, nanti di kitab solat itu kita akan menjumpai istilah-istilah, ada istilah kita jumpai. Terlebih lagi kalau di kitab tersebut menyangkut hukum-hukum terhadap hadis, kita harus mengenali istilah-istilah. Kalau ulama itu bilang rukun apa yang diinginkan dengan mana rukun solat atau wajib solat, apa beda rukun sama wajib. Nanti kalau dibilang hadisnya lemah karena dia mengkotek, kita sedikit banyaknya tahu mengkotek itu apa. Seperti ini kalau orang ingin istifadah dari kitab sehingga dia sempurna memahami kitab itu. Jangan dia sampai setengah-setengah memahami kitab sehingga dia keliru. Jadi kalau orang ingin mengambil istifadah, mengambil faedah langsung dari kitab, harus ada dua syarat dia penuhi. Yang pertama apa? Dia mengenali kandungan atau cakupan dari ilmu yang ingin diambil di kitab, kemudian dia mengetahui istilah-istilah yang digunakan oleh ulama di dalam kitab itu. Maknanya apa? Maknanya kalau orang ingin mengambil ilmu dari kitab, dia harus mau tidak mau mengambil istilah itu terlebih dahulu dari seorang guru secara langsung. Dia harus tempuh cara pertama juga, tidak mungkin langsung cara kedua. Minimal dia di cara pertama dia ambil dari gurunya tentang istilah-istilah yang digunakan ulama. Ini maksudnya apa? Kalau ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Di sini bilang rukun, di sini bilang wajib. Beda rukun sama wajib apa? Karena perbedaan istilah itu bisa saja memberikan pengaruh kepada perbedaan hukum dan konsekuensinya dan dampaknya. Tetap harus bertanya. Jadi tidak bisa sebenarnya lepas sepenuhnya. Kalau orang ada yang di masa kita mengatakan ada itu ulama, kata mereka yang ilmunya dari buku saja, tidak punya gurunya, yang enggak ada guru, cuma ngambil dari buku saja. Syalbani katanya. Syalbani punya guru. Sebutkan di biografi Syalbani. Di mana dari guru-gurunya itulah Syalbani mengambil dasar-dasar keilmuan, dan dengannya beliau bisa memahami kitab-kitab ulama yang lebih tinggi. Guru-guru Syalbani ini disebutkan di kitab Hayatul Albani wa Athari wa Sana'il Ulama alaih yang ditulis oleh Muhammad Asy-Syaibani di halaman 45. Disebutkan di situ ada sekitar 5 orang dari guru Syalbani, termasuk bapaknya sendiri, di mana Syalbani mengambil Al-Quran, Nahwu, Shorof, dan Fikih Hanafi dari bapaknya. Bapaknya bisa mengajarkan Nahwu, bahasa Arab, kemudian Fikih Hanafi. Kemudian beliau mengambil juga Fikih Hanafi dan sebagian bahasa Arab dari gurunya yang lain, yaitu Sa'id Al-Burhani. Kemudian beliau mengambil ilmu juga terkait hadis, terkait usul fikih dengan beberapa guru yang lain. Maknanya apa? Ilmu dasar itu ada dimiliki oleh Syalbani rahimahullah. Kalau orang sudah memiliki ilmu dasar, ada pengetahuannya tentang istilah-istilah ulama, baru bisa dia mengambil faedah dari. Jadi tidak tok kosong saja Syalbani. Ini yang aneh. Yang kedua, dari sekian banyak ulama yang ada di masa kita dan di masa lalu, yang seperti Syalbani ini berapa? Maknanya apa? Yang gurunya tidak terlalu banyak, ya dia ambil dasar kemudian dia mengambil faedah misalnya kita. Berapa yang seperti Syalbani? Ada 1/1000, mungkin lebih. Langka yang kayak Syalbani.
Syarabani di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Jadi kenapa orang menempuh jalan yang berisiko sementara jalan yang aman ada? Ini ya yang perlu diperhatikan oleh penuntut ilmu. Sekarang orang seolah-olah ya, enggak usah belajar ya, buku ada. Ini menjauhkan dari majelis ilmu. Mana dalil-dalil tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu? Keutamaan menghidupkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara, mempelajari perkara halal dan haram, mana itu? Padahal inilah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, di mana ilmu itu diambil di majelis-majelisnya. Dan inilah makna perkataan sebagian salaf, kana ilmu fi suduri rijal. Dahulu ilmu itu ada di dada-dada lelaki, kata mereka. Suman taqala ilal kutub, kemudian pindah ke kitab-kitab. Wa miftahuha fi yadi rijal. Tapi kuncinya tetap ada pada lelaki. Ada pada orangnya. Walaupun sebagian ilmu itu sudah dipindahkan ke kitab, tapi kunci untuk membuka ilmu yang ada di kitab itu tetap pada orang yang masih hidup, yang bisa berbicara, bisa kita dengarkan ucapannya. Jadi kalau orang mengambil faedah dari kitab, tidak bisa dia lepas dari seorang alim yang mengajarkan dia, mengarahkan dia, biar dia tidak keliru dalam memahami kitab tersebut. Syarat yang kedua, kalau mengambil faedah dari kitab, dia pilih dan dia cari kitab ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena disilakan ulama terdahulu itu lebih menguasai ilmu yang dibahas itu. Dan orang-orang terdahulu sudah jelas dia, karena mereka sudah meninggal, sudah jelas mereka meninggal di atas istiqomah atau menyimpang. Jelas. Ke situ dia arahkan. Dia upaya mencari kitab-kitab terdahulu, ulama-ulama yang disepakati keselamatan akidahnya, keselamatan pemikirannya, dan keselamatan manhajiyah dia diambil dari situ. Bukan kitab-kitab misalnya yang bertebaran, kadang dia tidak tahu siapa orangnya, tidak seperti itu. Jadi kata beliau, kitab-kitab saja tidak akan memberikan faedah sedikit pun bagi seseorang tanpa adanya pembuka dari orang berilmu. Bahkan terkadang orang bisa terjebak ketika dia membaca kitab, memahami sendiri, bingung sendiri. Kenapa mereka itu menampakkan semangat beribadah tapi kerjanya membom orang juga? Kenapa kerjanya memberontak juga kepada pemerintah? Kebanyakan orang-orang ini tidak ada majlis ilmu. Baca di internet, baca di telegram, baca sendiri, pahami sendiri, ledakkan diri sendiri. Yang dijumpai hanyalah orang-orang yang memberikan doktrin kemudian menyemangati untuk menentang pemerintah zalim ini. Ini yang disebutkan faedah yang kita